Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar asik bersama Bu Tuti. Kali ini kita akan latihan soal mengenai ujian sekolah bagian yang kedua. Materi yang ke-11 mengenai fluida statis. Sebuah kapal evakuasi sedang berusaha mengangkat kotak peti kemas bermassa total 5.000 kg yang jatuh ke laut. Kotak tersebut berukuran panjang 2 meter, lebar 2 meter, dan tinggi 1 meter. Jika massa jenis air laut saat itu 1025 kg per meter persegi dan percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, hitung besar gaya minimal yang dibutuhkan untuk mengangkat benda dari dasar laut ke permukaan. Mari kita bahas. Benda yang berada dalam zat cair akan mendapat gaya Archimedes atau gaya ke atas atau Fa sehingga lebih ringan. Sehingga sigma F sama dengan ini W ke bawah kemudian dikurangi oleh gaya ke atas sehingga sisanya gaya untuk mengangkat adalah W min Fa. W itu sama dengan mg dan Fa itu rho GV, sehingga mg itu adalah 5.000 kali 10 dikurangi rho-nya 1025 kali G itu 10 dan volumenya adalah 2 kali 2 kali 1 sehingga sama dengan 50.000 dikurangi 41.000 sama dengan 9.000 Newton. Materi 12 tentang momentum dan impuls. Perhatikan gambar dua bola bermassa 2M dan M yang bertumbukan berikut ini. Dari pernyataan berikut ini, 1. Jumlah momentum sebelum sama dengan jumlah momentum sesudah tumbukan. 2. Kecepatan benda bermassa 2M sebelum dan sesudah tumbukan tetap. 3. Energi kinetik total kedua benda sebelum tumbukan sama dengan sesudah tumbukan. 4. Koefisien restitusi sama dengan 0. Pilih pernyataan yang benar jika setelah tumbukan kedua benda bergerak dengan kecepatan sama. Nah, kita lihat di sini dari pernyataan pada soal bahwa setelah tumbukan kedua benda bergerak dengan kecepatan sama, berarti tumbukannya adalah tumbukan tidak lenting sama sekali. Dan ciri-ciri dari tumbukan tidak lenting sama sekali, koefisien restitusi sama dengan 0, berarti pernyataan 4 benar. Kemudian pada tumbukan ini berlaku hukum kekekalan momentum, berarti pernyataan 1 benar. Kemudian pernyataan kedua, kecepatan benda bermassa 2M sebelum dan sesudah tumbukan tetap salah. Dan pernyataan ketiga, energi kinetik total kedua benda sebelum tumbukan seharusnya lebih besar daripada sesudah tumbukan. Berarti pernyataan ketiga juga salah. Materi 13 tentang gerak melingkar. Sebuah benda yang massanya 2 kg bergerak melingkar beraturan dengan kecepatan 4 meter per sekon. Jika jari-jari lingkaran 0,5 meter, maka 1. Frekuensi putarannya 8 per pi Hz. 2. Percepatan sentripetalnya 32 meter per sekon kuadrat. 3. Gaya sentripetalnya 64 Newton. 4. Periodenya 4 pi sekon. Pernyataan yang benar adalah
Pembahasan, kita tahu persamaan dari kecepatan linear adalah V sama dengan omega R atau sama dengan 2πf kali R, sehingga F sama dengan V per 2πr. V adalah 4 per 2π, R-nya adalah 0,5, sehingga besar frekuensi adalah 4 per pi Hz. Kemudian percepatan sentripetal adalah V kuadrat per R, V-nya adalah 4, R-nya 0,5, berarti 16 dibagi setengah, 32 meter per sekon kuadrat. Selanjutnya adalah gaya sentripetal, itu adalah F sama dengan M kali A sentripetal, maka sama dengan M-nya 2, percepatan sentripetalnya 32, maka F sama dengan 64 Newton. Kemudian periode sama dengan 1/F, maka karena frekuensinya adalah 4 per pi, maka periode adalah pi per 4. Berarti pernyataan 1 salah, pernyataan 2 dan 3 benar, dan pernyataan 4 adalah salah. Materi ke-14 tentang usaha dan energi. 5 buah benda masing-masing kapas 5 kg, besi 2 kg, kayu 6 kg, karet 8 kg, dan buku 10 kg jatuh bebas dari ketinggian yang sama. Maka usaha yang paling besar dialami oleh benda, ya, pembahasan. Di sini kita tahu bahwa usaha itu adalah perubahan energi potensial. W sama dengan delta P. Kita tahu rumus EP adalah mg delta H. Maka karena G dan delta H adalah sama, maka yang paling berpengaruh adalah M. Sehingga usaha yang paling besar dialami oleh benda yang bermassa paling besar, yaitu buku sebesar 10 kg. Selanjutnya materi yang ke-15 adalah dinamika rotasi. Perhatikan gambar berikut. Pada roda bekerja 2 buah gaya tegak lurus terhadap jari-jari, sehingga menimbulkan momen gaya. Roda yang memiliki besar momen gaya dan arah putar yang sama terdapat pada gambar. Yuk kita lihat. Pada gambar 1 kita lihat F1 dan F2 itu searah jarum jam, sehingga sigma tau sama dengan F1 tambah F2 kali L, maka 5 Newton ditambah 5 Newton, sigma tau-nya adalah 10 NL, ya, searah jarum jam. Kemudian yang kedua, di sini juga kedua gaya menimbulkan momen gaya yang searah jarum jam, maka langsung kita jumlahkan 2 Newton dan 12 Newton. Hasilnya adalah 14 searah jarum jam. Kemudian gambar yang ketiga kita lihat untuk gaya yang pertama 15 Newton itu searah jarum jam, dan yang 5 Newton itu berlawanan arah jarum jam, sehingga sigma tau-nya 15 Newton dikurangi 5 Newton, sehingga sigma tau 10, ya, searah jarum jam. Kemudian yang keempat kita lihat kedua gaya berlawanan arah jarum jam, sehingga sigma tau-nya adalah min 5 Newton dikurangi min 5 Newton kali L, hasilnya adalah min 10 atau berlawanan arah jarum jam. Ini, ya, dari keempat gambar itu ternyata gambar 1 dan gambar 3 itu yang sama, ya, besarnya sama, arahnya juga sama, searah jarum jam.
Ya, kita menginjak pada materi yang ke-16 tentang gelombang. Gambar menyatakan perambatan gelombang tali. Jika periode gelombang 2 sekon, tentukan persamaan gelombangnya. Ya, kita melihat dari persamaan umum gelombang berjalan, Y sama dengan A sin 2pi Ft min 2pi per omega. Data yang didapat dari grafik, kita melihat amplitudenya adalah 0,5 meter. Panjang gelombangnya di sini dilihat ya, satu bukit, satu lembah itu 4 meter. Periodenya adalah 2 sekon, maka frekuensinya adalah F sama dengan seperti sama dengan setengah Hz. Sehingga kita masukkan ke dalam persamaan umum. A adalah 0,5 sin 2pi, F-nya adalah setengah, kemudian lambdanya adalah 4, sehingga Y sama dengan 0,5 sin pt min pi per 2x, atau Y sama dengan 0,5 sin pi-nya dikeluarkan menjadi sin pi dalam kurung T min 0,5x. Materi yang ke-17 tentang suhu dan kalor. Balok es bermasa 75 gram bersuhu 0 derajat Celcius dicelupkan pada 300 gram air bersuhu 30 derajat Celcius yang diletakkan dalam wadah khusus. Anggap saja wadah tidak menyerap kalor. Jika kalor jenis air 1 kalori per gram derajat Celcius dan kalor lebur es 80 kalori per gram, hitung suhu akhir campuran. Kita menggunakan azaz Black, di mana kalori yang dilepas sama dengan kalori yang diserap. Kalor dilepas oleh air dan kalor diserap oleh es. Kita lihat di sini kalori yang dilepas oleh air adalah M air kali C air kali delta T air. Kemudian kalori yang diserap dipergunakan untuk meleburkan es dan untuk menaikkan suhu es yang sudah berubah menjadi air. Nah, kita lihat sini M air itu 300, C air 1, kemudian delta T-nya adalah 30 min T akhir. Sama dengan MS-nya 75, kalor lebur es atau LS itu 80, plus MS-nya 75, C air adalah 1, delta T-nya adalah T akhir min 0, sehingga menjadi 300 kali 30 min T sama dengan 75 kali 80 plus 75 kali T min 0. Nah, kita lihat, kita keluarkan ini 300 kali 30 itu 9.000, kemudian min 300 T sama dengan 6.000 plus 75 T. Sehingga kita lihat 6.000 ini pindah ruas menjadi 9.000 min 6.000 itu 3.000, kemudian ini min 300 T pindah ruas, berarti 75T plus 300T itu 375T, sehingga T akhir sama dengan 3000 dibagi 375 adalah 8 derajat Celcius. Yuk kita ke materi ke-18 tentang teori kinetik gas. Semangat ya! Sejumlah gas ideal dalam tabung tertutup dipanaskan secara isokorik sehingga suhunya naik menjadi 3 kali suhu semula. Maka energi kinetik rata-rata molekul gas ideal menjadi kita bahas bahwa hubungan antara energi kinetik rata-rata atau EK dan suhu gas atau T dinyatakan melalui persamaan EK sama dengan 3/2 kT, artinya energi kinetik berbanding lurus dengan suhu. Jadi semakin besar suhu, semakin besar energi kinetik.
Jadi jika suhu naik menjadi 3 kali semula, maka energi kinetik juga naik menjadi 3 kali semula. Oke, materi ke-19 tentang termodinamika. Perhatikan grafik siklus Carnot ABCDA di bawah ini. Berdasarkan data pada grafik, hitung efisiensi mesin Carnot. Ya, diketahui di sini suhu rendahnya atau TL sama dengan 127 derajat Celcius. Kita jadikan Kelvin menjadi 400 Kelvin. Kemudian suhu tingginya 227 plus 273 sama dengan 500 Kelvin. Nah, efisiensi mesin Carnot E itu sama dengan T tinggi dikurangi T rendah dibagi T tinggi, sehingga E sama dengan 500 min 400 per 500, sehingga efisiensi sama dengan 100 per 500, sehingga efisiensi sama dengan 0,2 dijadikan persen kalikan 100%, hasilnya adalah 20%. Akhirnya kita sampai pada materi yang ke-20 tentang gerak harmonis. Sebuah ayunan mula-mula mempunyai periode 12 sekon saat panjang talinya 90 cm. Hitung periode ayunan jika panjang ayunan dikurangi 80 cm. Dari soal diketahui bahwa periode pertama adalah T1 sama dengan 12 sekon dan panjang mula-mula L1 sama dengan 90 cm. Panjang yang kedua adalah 90 tapi masih dikurangi dengan 80 cm sehingga sama dengan 10 cm. Yang ditanyakan adalah periode yang kedua atau T2. Nah, kita tahu bahwa besar periode ayunan memiliki persamaan T sama dengan 2pi akar L per G atau T berbanding lurus dengan akar L, sehingga kita mempunyai persamaan T1 per T2 sama dengan akar L1 per L2. Nah, kita masukkan T1-nya adalah 12, L1 90 dan L2 10. Kita coret sehingga kita melihat di sini akar 9 itu adalah 3. Nah, maka T2 sama dengan 12 per 3 sama dengan 4 sekon. Tetap semangat, belajar, berdoa, dan tawakal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.